spread it like. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi kali ini, kita akan melaporkan laporan proyek UAS dari mata kuliah Praktik Elektronika Digital. Untuk itu, kami dengan saya sendiri, Rini Novitasari, dengan NIM 18130210212 dari kelas 5A, dan rekan saya, Niwayan Rani Permatasari, dengan NIM 18130211008 dari kelas 5A. Jadi, adapun judul yang kami ambil pada praktikum kali ini, pada proyek UAS kali ini, yakni adalah pencacah counter modulo 10 asinkron dengan JK flip-flop. Jadi, singkat perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya, kita akan masuk langsung kepada teori dari percobaan kami. Jadi, sedikit membahas tentang flip-flop. Jadi, flip-flop itu sendiri adalah suatu rangkaian yang dapat menyimpan state binary sepanjang masih terdapat power pada rangkaian sampai terjadi perubahan pada sinyal input. Jadi, di suatu rangkaian gabungan gerbang-gerbang logika itu menjadi gerbang logika kombinasional dan kemudian diumpan balikan yang dapat menyimpan data. Nah, untuk flip-flop itu sendiri itu yakni memiliki keadaan digital 0 dan 1. Jadi pada percobaan kami kali ini yakni tentang pencacahan counter modulo 10 asinkron dengan JK flip-flop. Jadi untuk JK flip-flop sendiri itu dia memiliki dua input kendali yang disebut dengan J dan K yang berfungsi mengatur apa yang dilakukan rangkaian pada tepi sinyal clock. Jadi untuk selanjutnya dari modulo 10 asinkron tersebut memiliki angka desimal 10, yakni yang ditunjukkan pada tabel kebenaran tersebut. Terus kita sedikit membahas tentang sinkron dan asinkron. Jadi pada kali ini kita menggunakan asinkron, tapi untuk sebelumnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan kedua jenis counter tersebut. Jadi perbedaan kedua jenis counter ini itu terdapat pada pemicunya. Pada sinkron counter, pemicu counter terjadi serempak atau dipicu oleh satu sumber clock. Sedangkan pada asinkron counter itu memiliki minimal ada satu flip-flop yang dipicu oleh keluaran flip-flop lainnya atau dari sumber lainnya dan disusun flip-flopnya itu secara seri. Jadi langsung saja, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa pencacahan asinkron itu sendiri adalah pencacahan yang disebut dengan ripple to counter atau serial counter karena masing-masing flip-flop yang digunakan akan berguling atau berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Kita langsung saja kepada percobaan flip-flop kami kali ini, yakni pencacah counter modulo 10 dengan asinkron
menggunakan JK flip-flop tersebut. Jadi untuk dari percobaan kali ini, yakni hal yang pertama kita butuhkan itu adalah papan rangkaian. Jadi hal yang pertama, sebelum kita merangkai itu kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi untuk pertama kali itu kita memerlukan papan rangkaian, di mana papan rangkaian ini tuh berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan komponen-komponen yang akan kita gunakan nanti. Untuk selanjutnya kita memerlukan power supply. Jadi untuk kita bisa mencari dari instrumen power supply, kita letakkan di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi selanjutnya setelah kita power supply, kita bisa menggunakan resistor. Jadi untuk resistor yang pertama ini saya gunakan 1 ohm. Jadi nanti bakalan ada resistor-resistor yang lainnya. Tapi untuk yang pertama kali itu saya gunakan resistor 1 ohm. Dan ada resistor-resistor yang lainnya. Tapi untuk yang pertama kali itu saya gunakan resistor 1 ohm. Untuk selanjutnya kita akan mencari push button. Jadi push button itu sendiri ntar itu akan menjadi saklar penentunya. Untuk selanjutnya itu kita akan mencari JK flip-flop. Karena kita dengan menggunakan JK flip-flop, jadi kita akan mencari gerbang dari JK flip-flop. Nih, kita memerlukan 2 gerbang. Kita letakkan di sebelah sini berdampingan. Nah, sudah kita menggunakan 2 flip-flop. Jadi untuk selanjutnya tuh kita akan menggunakan gerbang NAND. Jadi gerbang NAND yang kita gunakan ini, yang ini gerbang NAND sebelah sini, kita letakkan di samping JK flip-flop. Setelah itu kita juga memerlukan 7 segmen decoder. 7 segmen decoder. Dan yang pastinya kita tidak lupa menggunakan 7 segmen display. Jadi untuk sebelumnya kita memerlukan resistor kembali. Tapi resistor kali ini kita tidak menggunakan 1 kilo ohm lagi, tapi kita menggunakan 470 ohm. Setelah itu kita juga memerlukan LED. Kita akan menggunakan LED red. Kita letakkan di sebelah sini. Kita letakkan berdampingan saja. Karena kita menggunakan LED, kita juga memerlukan resistor. Kita letakkan resistor di sebelah sini, di anoda dari LED-nya.
Ini kita tetapkan 1 kilo ohm. Kita letakkan di sebelah sini, di keempat dari LED-nya ini. Nah, sudah. Setelah itu langkah pertama untuk menyusun rangkaiannya tuh kita harus menyambungkan power supply itu ke papan rangkaian. Jadi yang di sini negatif kita taruh di sebelah atas yang negatif. Ini kita ganti warna hitam untuk gampang. Yang positif kita beri warna merah. Setelah itu kita harus menghubungkan power dan kita groundkan. Nih, kita ubah warna hitam. Mohon maaf, maksudnya warna merah. Terus ini kita groundkan di negatif. Kita ubah warna hitam. Ini juga. Yang di sebelah sini juga. Ini kita groundkan. Kita ubah warna hitam. Setelah itu kita lakukan pada 4 komponen gerbang. Sudah. Ini power. Kalau power kita taruh di positif, kita ubah warna hitam. Mohon maaf, maksudnya merah. Terus ini juga di bagian powernya kita ubah warna merah. Jadi itu saja dari saya terlebih dahulu. Untuk rangkaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk melengkapi bagaimana cara merangkai pencacah counter modulo 10 asinkron dengan JK flip-flop. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimaya Rani Permatasari dengan NIM akhir 008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rindi, di mana Rindi telah menjelaskan bagaimana cara untuk menghubungkan power dan ground. Selanjutnya, saya akan melanjutkan rangkaiannya, di mana untuk lamp test dihubungkan ke kutub positif. Begitu juga untuk bagian blanking juga dihubungkan ke kutub positif. Sedangkan untuk bagian lens enable ini dihubungkan ke kutub negatif. Selanjutnya, pada bagian 7 segment display untuk kutub positif dihubungkan dengan kutub positif. Dan untuk kutub negatif dihubungkan dengan kutub negatif. Dan juga untuk di bagian command ini juga dihubungkan ke kutub negatif.
Untuk selanjutnya itu menghubungkan push button ke clock 1. Kemudian menghubungkan reset ke output 1 dari gerbang NAND. Selanjutnya menghubungkan K1 dengan J1. Setelah itu, hasil output dari J1 dan K1 ini dihubungkan ke clock 2. Kemudian selanjutnya reset 2 dihubungkan ke output 1. Setelah itu menghubungkan J2 dengan K2. Selanjutnya untuk output 2 ini dimasukkan ke clock 1 jika flip-flop berikutnya. Kemudian reset 1 pada jk flip-flop kedua dimasukkan ke output gerbang NAND. Selanjutnya K1 dihubungkan dengan J1. Setelah itu output 1 dari flip-flop ini dihubungkan ke clock 2. Kemudian menghubungkan K2 dengan J2. Selanjutnya untuk reset 2 juga dimasukkan ke output 1 dari gerbang NAND. Untuk selanjutnya yaitu output 2 dari JK flip-flop yang kedua dihubungkan ke 1B dari input 1B dari gerbang NAND. Kemudian output 2 dari JK flip-flop yang pertama juga dihubungkan ke gerbang NAND pada input 1A.
Setelah itu ke bagian 7 segmen decoder, di mana pada output 1 dihubungkan ke input 1 dari 7 segmen decoder. Kemudian output nomor 2 dari JK flip-flop yang pertama dihubungkan ke input 2 dari 7 segmen decoder. Selanjutnya, output 1 dari JK flip-flop yang kedua dihubungkan ke input 3 7 segmen decoder. Dan output 2 dari JK flip-flop yang kedua dihubungkan ke ke input 7 segmen decoder yang 4. Setelah semua input terpasang, selanjutnya ke bagian input ABCD sampai G dari 7 segmen decoder. Ini akan dihubungkan ke resistor, di mana resistor ini akan disusun sesuai dengan abjad ini, namun dimulai A dari sebelah kanan. Dan ini akan dipasang berurutan sesuai dengan resistornya. Kemudian untuk yang B dilanjutkan. Selanjutnya untuk C, kemudian nomor D, kemudian untuk nomor E, kemudian untuk nomor F dihubungkan dengan resistor, dan terakhir untuk nomor G juga dihubungkan dengan resistor.
Selanjutnya itu menghubungkan resistor yang sudah dirangkai tadi, dihubungkan dengan 7 segment display. Dimulai dari A. Kemudian nomor B. Selanjutnya nomor C. Kemudian nomor D. Selanjutnya nomor E. Kemudian nomor F. Yang terakhir nomor G. Nah, setelah dihubungkan, selanjutnya akan dihubungkan dengan LED. Dimana untuk LED ini dari hasil dari hasil input ini akan dihubungkan dengan LED yang sudah dirangkai di atas. Hubungkan bagian katode ke bagian negatif, dan pada bagian resistor yang sudah dihubungkan LED dihubungkan ke input 1. Kemudian ini juga dihubungkan ke negatif. Ini dihubungkan ke input 2. Ini juga dihubungkan ke negatif. Ini dihubungkan ke input 3. Dan ini dihubungkan ke input nomor 4. Nah, sekarang kita masuk kepada hasil. Jadi hasil dari setelah kita merangkai alat yang tadi itu, kita akan lanjut pada hasil. Pada hasil kali ini, kita mulai untuk start simulation terlebih dahulu. Nah, sudah. Karena kita itu modulo 10 asinkron, jadi nanti pada 7 segmen display ini itu akan menampilkan dari 0 bilangan desimal 0 hingga bilangan desimal 9.
Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita sudah bisa melihat bahwa pada 7 display 0 ini itu tidak ada lampu LED yang menyala. Ini kita gunakan semisal D. Pada D1, ini pada mohon maaf, kita misalkan Q. Jadi untuk Q ini adalah dari sini tuh Q A, ini Q B, ini Q C, dan ini Q D. Itu nanti jika kita menekan pada push button ini, bisa kita lanjutkan ke bilangan desimal 1. Nah, maka pada bilangan desimal 1 ini sudah terlihat LED mana yang menyala. Jadi LED yang menyala ini bagian D. Sudah jelas kita lihat yang menyala ini pada D. Untuk kita lanjutkan saja langsung ke bilangan desimal yang kedua, maksudnya bilangan desimal 2. Kita pencet push button. Nah, ini sudah terlihat bahwa dia yang menyala itu QC. Jadi kalau misalnya kita uraikan itu adalah 0010. Jadi untuk bilangan desimal 2 itu kita dapatkan 0010. Kita bisa lanjutkan ke 3. Nah, jika 3 ini terlihat 2 yang menyala, yakni bagian C dan bagian D. Jadi untuk dari bilangan desimal 3 ini kita dapat 0011. Kita lanjutkan saja langsung ke bilangan desimal 4. Pada bilangan desimal 4 ini terdapat 3, maksudnya terdapat 1 yang menyala dan 3 yang tidak menyala. Yang menyala ini bagian Q B. Nah, Q B ini sendiri dia satu-satunya yang menyala. Jadi pada bilangan desimal 4 ini kita dapatkan 0100. Kita lanjutkan ke 5. Jadi yang untuk 5 ini ada 2 yang menyala, yang sudah terlihat dengan jelas bahwa itu adalah Q B dan Q D. Nah, jadi dari bilangan desimal 5 ini kita dapatkan itu 0101. Untuk selanjutnya kita lanjutkan saja ke bilangan desimal 6. Untuk bilangan desimal 6 kita dapatkan 0110 karena yang menyala itu hanya 2, yakni bagian Q B dan Q C. Selanjutnya kita bilangan desimal 7. Nah, bilangan desimal 7 ini kita mendapatkan 3 yang menyala. Jadi menyala ini pada komponen Q B, Q C, dan Q D. Jadi pada 7 display kita kali ini itu adalah dari bilangan desimal 7 itu kita dapatkan 0111. Untuk selanjutnya kita lanjut saja ke bagian display 8 dari bilangan desimal 8. Itu pada 7 segmen displaynya ini kita dapatkan itu 1 yang menyala, yakni pada Q A. Sehingga kita dapatkan 1000. Untuk selanjutnya pada bilangan desimal yang ke-9 itu terdapat 2 yang menyala, yakni 1001. Kita dapatkan seperti itu karena yang menyala itu ada A dan D. Karena kita modulo 10 asinkron, jadi jika kita tekan push buttonnya lagi, itu dia hanya maksimal ke 9 karena modulo 10 asinkron. Jadi pencacahannya itu hanya dari desimal 0 sampai dengan desimal 9.
Jadi untuk selanjutnya itu analisis pada hasil yang telah kita dapat. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rindi, di mana pada hasil praktikum sudah didapatkan, yaitu sebagai berikut. Kemudian, untuk pembahasannya, pada percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil seperti tabel. Kemudian pada saat simulasi ditunjukkan oleh 7 segmen display bagian desimalnya, dan untuk nilai output bilangan biner ditunjukkan oleh LED yang menyala. Yang menyala itu berarti logika 1 dan yang tidak menyala berarti logika 0. Kemudian dari rangkaian yang telah dibuat dapatkan 4 output yang dihasilkan dari rangkaian kontur modulo 10 asinkron dengan JK flip-flop menggunakan aplikasi Tinkercad. Seperti pencacah modul lainnya, ia menerima pulsa input clock satu persatu dan menghitung dari 0 sampai 9 berulang kali. Setelah mencapai hitungan 9, counter kembali ke 00, alih-alih melanjut ke 1010. Rangkaian dasar counter satu dekade dapat dibuat dari JK flip-flop yang mengubah status negatif, trailing edge, sinyal clock seperti yang ditunjukkan pada rangkaian yang sudah dibuat. Kemudian adapun kesimpulan dan saran dari hasil percobaan, yaitu yang pertama ada kesimpulan, mana untuk pencacah asinkron modulo 10 menggunakan Tinkercad digunakan 2 buah JK flip-flop, di mana dalam Tinkercad dinamakan dual JK flip-flop. Kemudian input clock pada masing-masing flip-flop pada rangkaian pencacah asinkron tidak sama dengan pencacah sinkron. Jadi flip-flop pertama terhubung dengan clock dari luar, flip-flop yang lain terhubung dari output dari flip-flop yang terintegrasi satu dengan lainnya. Kemudian perubahan bit terjadi pada saat clock pada posisi efektif, di mana pada saat clock sisi turun yaitu 1 ke 0. Kemudian ada pun saran untuk percobaan berikutnya, yaitu untuk kedepannya persiapan dalam melaksanakan praktikum mempersiapkan teori mengenai elektronika dasar agar mudah memahami praktikum yang akan dilaksanakan. Pada saat praktikum juga harus teliti pada saat merangkai agar hasil yang didapatkan lebih maksimal dan akurat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.